Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, mari kita ingat sejenak memandang ke belakang. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita? Seringkali kita memandang ke belakang dan kita menyesali. Kenapa saya buat begitu? Kenapa saya buat begitu dalam hidup kita? Nah, itu yang kita akan dengarkan sebentar lagi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami supaya kami jangan terus menoleh ke belakang, karena kami tidak sanggup memutar balik jarum jam dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 47 ayat 8 dan 9. Kejadian 47 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Firaun bertanya kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Masa pengembaraanku sebagai pendatang adalah 130 tahun. Masa hidupku itu singkat dan penuh kesusahan, belum mencapai umur nenek moyangku sewaktu mereka mengembara sebagai pendatang." Saudara pemirsa, 130 tahun itu belum cukup. Kenapa Yakub menyesali masa lalunya? Sayangnya dia tidak bisa memutar balik jarum jam. Yang pertama ialah dia menyesali diri, kenapa saya menipu bukan abang sebenarnya, saudara kembar saya sendiri namanya Esau. Dan kemudian saudara sekalian, menyesali apa lagi? Gara-gara itu dia diakali oleh mertuanya. Sebelumnya calon mertua sampai jadi mertua namanya Laban. Karena dia mencintai dua orang wanita sekaligus, yaitu Lea dan Rahel. Akhirnya dia dikibulin sama mertuanya selama berapa? 20 tahun. Itulah sebabnya saya sering menggambarkan. Dengarin baik-baik. Saya sering menggambarkan, mungkin mereka kena tergesa-gesa menangkap kambing, memasak daging kambing itu, dan menggunakan itu untuk menipu Ishak yang sudah tua, yang mata yang sudah kabur itu, saudara sekalian, mungkin 2 jam. Hukumannya berapa? 20 tahun. Oh, saudara-saudara sekalian, pesan firman Tuhan hari ini, tolong kita jaga baik rekam jejak kita. Karena kita tahu firman Tuhan kan? Sudah pernah baca? Galatia pasal 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu dituainya. Kemudian apa? Hosea pasal 8 ayat 7. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Itu yang dialami oleh Yakub. Mari kita sekarang belajar sungguh-sungguh dan jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Kemudian apa yang membuat dia katanya rambutnya putih lebih cepat daripada umurnya? Ketika dia menganggap bahwa Yusuf sudah mati. Lagi dia dibalas, dikibulin. Itu sebabnya ini firman Tuhan, jangan lupa saudara sekalian. Galatia pasal 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu ketuanya. Dia dulu ngakali saudara kembarnya sendiri, ngakali bapaknya. Kemudian setelah itu dia dikibulin oleh anaknya sendiri. Itu gen dan DNA ngibul itu saudara sekalian. Jatuh kepada dia juga.
Nah, kesaksiannya dia apa? Firaun itu orang percaya? Bukan. Dia pemimpin di Mesir yang bukan orang percaya, bukan orang beriman seperti Yakub. Jawab Yakub kepada Firaun, masa pengembaranku sebagai pendatang adalah 130 tahun. Masa hidupku itu singkat dan penuh kesusahan. Masa bersaksi begitu kepada orang yang tidak mengenal Tuhan? Sedih saudara sekalian kalau saya mendengarnya. Harus dia katakan, hidupku sudah cukup, ini sudah diberi bonus oleh Tuhan 10 tahun. Kan dalam Kejadian pasal 6 kan sudah dipotong kan umur orang hanya bisa sampai berapa? 120 tahun. Dia katanya 130 tahun waktu itu. Jadi udah dapat bonus 10 tahun. Tapi menyesali masa lalu. Oh saudara pemirsa, bila ada yang engkau masih sampai sekarang menyesali masa lalu. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Ya, bukan ibu, maksudnya nenek. Dia sudah berumur 75 tahun, tetapi dia terus menyesali masa lalu. Kenapa Tuhan izinkan kemudian pacarnya waktu SMA, Gita cinta di SMA, itu mati tabrakan dengan sepeda motor. Dalam hati saya, waktu saya melayani dia, dalam hati saya, untunglah kamu tidak naik sepeda motor bersama dengan itu pemuda itu. Kalau tidak, kamu juga sudah mati tabrakan bersama dengan dia. Itulah orang melihat ke masa lalu, selalu melihat yang buruk, yang parah, yang mengerikan. Mari kita sekarang melihat rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bila sesuatu yang buruk, nampak buruk terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya rencana dalamnya untuk memberikan anugerah kepada kita. Karena dialah Tuhan yang kita sembah, yang berkuasa, pegang kendali dan berkuasa membalikan keadaan. Dia mampu mengubah yang negatif menjadi positif. Jangan pernah lupa itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang baru kami dengar. Tolong kami supaya melihat segala hal yang positif yang Tuhan buat dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah menoleh ke belakang dan kemudian merasa kecewa untuk hidup kami yang sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kami ubah lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.